Iya. Iki to. Wah, tengah-tengah wit kopi. Kolang kaling yo. Iku akeh tenan ya? Iya. Kita sekarang lagi mau ngambil kolang kaling. Ini alatnya udah lengkap, ada tambang, geraji ya Pak ya? Ya. Sama keranjang yang udah siap, mau panen yang banyak ya, ini. Betul. Mbak Intan ya? Mendet sih oke yo Mas. Beres. Sip. Pak. Yo Pak. Yo, Pak. Sebentar ya anak negeri, aku susul Pak Di dulu buat manjat pohon kolang kalingnya. Tenang, kalau yang satu ini aku pasti bisa kok, karena masih ada tangga. Walaupun yang dijadikan ijakannya hanya jempol kaki saja. Pohon kolang kaling atau biasa disebut sebagai pohon aren, dikenal juga sebagai pohon serbaguna anak negeri. Pohon yang satu ini tingginya bisa mencapai 20 meter. Tapi kalau pohon yang sedang aku panjat ini kurang lebih sekitar 10 meteran aja. Awas Mbak Intan, kolang kaling siap meluncur. Gimana anak negeri? Seru banget kan? Kolang kaling dapat meluncur dengan kecepatan mencapai 40 km per jam. Ada yang unik nih anak negeri. Pohon kolang kaling ini tumbuhnya ditanam oleh musang. Lah, kok bisa? Karena musang itu memakan kolang kalingnya, terus dibuang sembarangan. Jadi di setiap hutan ini banyak banget tumbuh pohon kolang kaling. Seperti itu ceritanya. Nah, sepertinya udah cukup banyak nih anak negeri. Sudah waktunya untuk turun ke tanah dan bantu Mbak Intan memungut buah kolang kalingnya. Hei Mbak Intan. Oleh oke toh? Wis oleh oke. Kerampenaan sekadur kono kok. Iki. Nanti panjangnya ra sampai iki panjangnya. Saking oke. Eits, tunggu dulu. Masih belum selesai nih anak negeri. Karena kolang kalingnya harus dipisahkan terlebih dahulu dari tangkainya. Nih, harus hati-hati kalau lagi proses ngerencek atau ngambil kolang kalingnya ini. Karena kolang kaling ini memiliki getah yang bisa membahayakan kulit. Bahkan kalau sampai parah itu membekas. Ngoreng ya Pak ya? Sampai berkureng, bahaya itu. Mbak Intan. Wah, cukup lagi Pak. Yo. Yo. Wah iya tau. Darah nih Pak. Anak negeri, kita sekarang lagi mau bikin. Oh iya. Kalau Jawa Tengah itu memang selalu menginspirasi kuliner yang ada di Indonesia. Kali ini kita mau bikin kolang kaling ini jadi jenang ya Bu ya? Nah, gitu. Ini sambil Mbak Intan nyiapin bumbunya, si Ibu bikin adonannya, aku mau rebus dulu. Bentar ya. Tak renis ya, Pak? Pertama-tama ya sudah pasti. Kita rebus terlebih dahulu kolang kalingnya. Siapkan bahan-bahan lainnya, seperti sisir gula merah, lalu buat adonan menggunakan tepung beras dan juga tepung ketan. Lagi-lagi nih, kita masih menggunakan santan di masakan yang keempat ini anak negeri. Mateng nih kolang kalingnya. Nih, waktu ngerebus kolang kalingnya itu harus lama. Karena kalau nggak benar-benar mateng, nanti getahnya itu bisa membahayakan kulit. Nah, ini karena harus dikupas dulu. Bu, ini pun mateng nih Bu. Permen putih. Oke. Wadahin Mbak Intan. Mas Gatot iki santene. Sip, selesai merebus kolang kaling, sekarang waktunya memasak santannya terlebih dahulu, kemudian tambahkan gula merah. Oh iya, sambil menunggu santannya matang, kita warnai dulu yuk kolang kalingnya menggunakan pewarna makanan biar tambah menarik. Balik lagi ke santan nih anak negeri. Setelah mendidih, tambahkan daun pandan biar wangi. Kemudian disusul masukkan juga adonan tepungnya. Aduk sampai semua bahan tercampur rata. Ini Mbak Intan, ditambahin ini. Oh nggih, Bu. Pundi? Wah, iki Mas abang-abang. Nih, masak jenangnya ini butuh waktu yang cukup lama biar matangnya bisa maksimal. Ya, kira-kira 3-5 jam ya Mbak Intan ya? Betul, lama banget ya Mas. Ini harus sambil diaduk terus nih. Nggak perlu fitness, ada udah berotot. Mbak Intan duduk nih. Wih, duduk terus nggak kosong. Diangkat. Mas, Alon Mas.
anak negeri. Geser sedikit yuk ke Desa Wilayu, Kabupaten Wonosobo. Aku dan Mbak Agis lagi cari Mas Sus. Katanya sih, dia lagi mau panen buah durian di salah satu pohon yang usianya sudah mencapai ratusan tahun. Nah, itu dia Mas Sus. Mas, badhe panen. Oh, iya iya. Tak derek bantu panen langsung mboten. Tapi mangke kula paringi durene. Oh, siap. Ya Kis ya. Coba sih. Oke. Coba. Gede banget emang bisa, Mas? Bisa nggak sasik nggak menek. Oh, ini toh pohon duriannya. Aku coba naik ya, Mas. Hati-hati loh, Mas, hati-hati. Ya. Pohon yang usianya sudah sangat tua ini, ukurannya sangat besar. Diameternya aja udah lebih dari 2 meter. Jadi wajar yo, kalau aku nggak bisa meneruskan perjuangannya. Walah Mas, dhuwur tenan wite Mas, aku medun wae ya. Wah, medun wae lah. Wih medune piye iki? Gis, awas we. Aduh, repot iki. Nggak bisa lanjut naik, tapi nggak bisa turun juga. Untung ada Mas Sus yo. Duh, matur nuwun Mas, udah bantuin aku turun. Wah Mas, wite gede tenan, aku ra iso menek Mas. Aku tak ngrewangi nang ngisor wae. Tak tampani durene ya Mas ya. Wis Mas, monggo Mas, munggah sik. Kalau Mas Sus sih udah biasa. Tuh, cepet banget toh sampai atasnya. Katanya sih naiknya kayak naik panjat tebing. Tinggal ikuti celah yang sudah dibentuk sebelumnya. Tetep wae, buat aku ya sangat susah. Aku tak nunggu di bawah aja lah. Sekarang kita cobain dulu yuk. Katanya sih kalau yang sudah matang bunyinya udah agak nyaring. Udah kruk-kruk gitu. Wah, iya ki wis kruk-kruk padha wetengku Mas. Wis ngeleh. Wis mateng kuwi. Walah, aku baru milih-milih. Mbak Agis dan Mas Sus malah udah makan duluan. Wah, dintekne cah loro ra dungani aku. Wes golek dhewe ben tak. Entek dhewe lho, ora entuk njaluk nek jatahku ya. Ora entuk njaluk. Wis ngrewangi. Di Desa Wilayu ini adalah tempat penghasil durian terbanyak di Wonosobo. Pohon yang kita petik itu usianya udah ratusan tahun, makanya sekali panen buahnya banyak ya Mas ya. Mas, aku dumani loh Mas, kok entek cah loro. Aku iki dhewe sing gede pokoknya. Nah, durian yang satu ini, pilihanku ini, buat aku aja loh. Waduh, kok durian pilihanku susah dikupas yo. Wah, mentah iki, Sean. Ya udah dibuat. Loh, ngopo? Dimasak enak banget. Emang iso? Iso. Oh, jaluk sijine wae. Mas, sijine ya Mas. Please siji wis ra apa-apa entuk. Suwun ya Mas ya. Buah durian memang enak, tapi memiliki aroma yang menyengat. Nah, bagi yang nggak suka sama aroma durian, aku ada solusinya nih. Ini dia, buah yang mirip banget dengan buah durian. Namanya buah lai. Buah ini merupakan buah asli Pulau Kalimantan. Penamaan buah ini juga berbeda-beda loh. Di Kalimantan Timur disebut sebagai buah lai. Kalau di Kalimantan Tengah dijuluki sebagai papaken. Kalau Kalimantan Barat, buah ini disebut dengan kawai. Meskipun sangat mirip dengan buah durian, buah lai ini berbeda anak negeri. Duri pada buah durian lebih tajam daripada buah lai yang memiliki duri yang lebih lunak. Kalau daging buahnya sih bentuknya hampir sama. Bedanya, kalau buah durian, daging buahnya berwarna putih dan teksturnya basah. Sedangkan kalau buah lai, warnanya kuning kemerahan dan teksturnya lebih kering dan padat. Selain itu, buah lai tidak memiliki aroma yang kuat. Berbeda dengan durian yang aromanya sangat menyengat. Jadi yang nggak suka aroma buah durian, bisa nih cobain buah lai ini. Ciri-ciri buah lai yang sudah matang yaitu duri buah di ujungnya sudah mengering dan batangnya pun sudah lunak. Dan warna kulit buahnya sudah menguning. Masih di sekitar Kabupaten Temanggung, aku lagi mau bikin mainan dari bambu. Ayo tebak, mau bikin apa?
Nih, aku sekarang lagi ada di Ngadiprono bersama Pakmu. Mau nyulap bambu yang kering ini jadi mainan yang spesial. Kamu apa nih, Pak? Pesawat. Pesawat. Wah, Helikopter. bikin dulu ya biar cepet jadi. Hah? Bikin helikopter dari bambu? Udah kebayang belum kira-kira bentuknya gimana? Sabar yo, aku mau belajar bikin dulu sama ahlinya. Pertama, kita buat dulu bagian badannya. Pakai bambu yang masih bulat. Tinggal potong sedikit menyerong di salah satu ujung lainnya. Selain bagian bodi, bagian lain yang perlu disiapkan adalah bagian baling-baling, kaki, dan bagian ekornya. Kalau part selain bodi, pakai bambu yang sudah dibelah-belah seperti ini. Nah, kalau sudah jadi semua bagiannya, tinggal dirakit saja yo. Wah, Pakmu sih cepet banget ngerakitnya ya. Ada dua jenis bambu yang dipakai nih. Untuk bodinya, ini pakai bambu legi agar lebih halus. Kalau bagian lainnya, itu pakai bambu tali agar lebih lentur. Lentur nggih, Pak nggih? Nek sentuh tali nggih. Lentur. Semua jenis bambu yang digunakan harus benar-benar kering agar lebih tahan lama karena tidak mengalami penyusutan lagi. Selain itu juga lebih terhindar dari jamur. Nah, wis jadi ki. Aku pinjam dulu yuk, Pak, buat mainan sama anak-anak. Mainan tradisional dari bambu sejak dulu jadi idola anak-anak. Tapi cara mainnya jangan diterbangkan beneran yo, soalnya nggak bisa terbang. Begini saja udah bikin seneng kok. Loh, Mas Gatot, saya kiki wis ditunggu bapaknya kan loh, ada pesan papringan. Ku sik dilone. Cepet, wah maju lanan wae. Walah, sepertinya kesenangan harus berakhir. Masa kecil sudah lewat Nah, mainan-mainan dari bambu ini akan aku bawa ke pasar Papringan. Itu loh, pasar tradisional unik yang ada di Desa Ngadiprono, Kecamatan Ngadimulyo, Kabupaten Temanggung. Oh iya, di pasar yang hanya ada setiap hari Minggu Pon dan Wage ini, kalian tidak bisa menggunakan mata uang pada umumnya. Kalian harus menukar dengan mata uang pring alias mata uang dari bambu seperti ini. Beruntung aku udah dapat upah hasil nyetor mainan tadi. Jadi aman toh, kita bisa langsung belanja. Nah, pas toh, kita keliling pasar Papringan dulu yuk. Sambil lihat-lihat kira-kira mau jajan apa. Di pasar yang digelar di bawah rimbunan pohon bambu ini ada banyak banget berbagai hal yang diperjualbelikan. Mulai dari makanan tradisional, jajanan tradisional, minuman tradisional, mainan tradisional, sampai hasil bumi. Itu kayaknya ada makanan yang enak. Nasi bakar dan pepes. Cobain yuk. Halah, dasar pelit. Katanya mau nraktir, malah bantu jualan. Hehe, bukannya pelit, ngirit. Kan lumayan, tinggal bantu kipas-kipas seperti ini. Manggil-manggil pelanggan datang, dapat upah deh. Lumayan toh. Sekarang kita cobain makannya yuk. Rasa nasi bakarnya bener-bener wangi. Apalagi kalau masih anget yuk. Rasa pepesnya juga enak, apalagi dimakannya di tempat yang enak seperti ini. Apa ini? Lo kan lo. Kayak apa? Oh, dijepui itu Mas. Mas, cari minum yuk. Apa kuwi? Kayaknya unik. Wedang pring. Aku yuk gelem. Baru lihat aku ada wedang pring. Biasanya kan adanya wedang jahe, wedang ronde, sama wedang uwuh. Warnanya juga bagus yo. Ijo-ijo seger gimana gitu. Enak banget ya Mas, seger ya. Nah, di pasar Papringan ini ada banyak sekali makanan tradisional dan juga minuman yang unik-unik. Contohnya ada wedang pring nih, yang terbuat dari sari daun bambu. Selain terbuat dari sari daun bambu, ini dicampur dengan kayu manis, cengkeh, dan madu. Fungsinya banyak banget, salah satunya adalah untuk mengobati batuk. Enak ya? Mas, seger banget ya. Kreatif-kreatif yo. Bukan cuma jadi dekorasi semata. Ternyata bagian dari daun bambunya juga bisa digunakan jadi minuman segar seperti ini. Makan sudah, minum juga sudah. Sekarang main yuk. Ada egrang.
Aku pengen mainan masa kecil dulu. Halah, aku nggak bisa. Kamu aja, Mas. Sini, aku ajarin sampai bisa. Lagian ini gratis kok. Semua pengunjung boleh memainkannya. Halah, susah banget nyerah aku. Wes, angel. Sebelum pulang, aku mau beli dulu sesuatu buat oleh-oleh. Cocok nih, ada berbagai hasil bumi. Wes, borong semua aja. Sekarang aku lagi ada di Desa Silokromo, bantu ibu-ibu daerah sini bikin masakan untuk acara tradisi Merdikali. Nah, kali ini aku bantu goreng tempe kemul. Ciri khasnya dikasih daun kucai biar lebih wangi ya, Mbak ya. Nah, selain itu juga ada nasi megana dan ingkung tentunya. Mantep nih masakannya kata. Bu, niki tempe tak goreng doyo nggih. Ada juga nasi jagung lengkap dengan urapan dan lauknya. Semua makanan yang kita masak tadi sudah siap. Saatnya ke puncak acara, yaitu tradisi Merdikali. Merdikali, atau yang di tempat lain sering disebut dengan Sadran Lepen ini, adalah tradisi yang dilakukan masyarakat Jawa untuk mensyukuri atas sumber air yang melimpah. Kalau di Desa Silokromo, karena adanya tuk kropokan ini. Nih aku udah sampai di sumber mata air Desa Silokromo, namanya tuh tuk kropokan. Kita sampai dan bawa sesajen bakal didoain dulu. Kampungnya kampung Brak. Alat untuk mengangkut air bersihnya dengan bumbung dari bambu besar seperti ini. Persis seperti yang kita lakukan sekarang. Rombongan warga yang ikut serta turun ke tuk kropokan, kemudian naik semuanya untuk mengikuti rangkaian acara selanjutnya. Salah satu acara yang jadi hiburan warga adalah kesenian rodat. Sebenarnya ada banyak jenis kesenian yang berkembang di Desa Silokromo, tapi hanya kesenian rodat yang sering dimainkan di Silokromo bagian atas ini. Rodat sebenarnya adalah kesenian yang memadukan antara silat, tarian, dan seni musik. Gerakan-gerakan yang dilakukan sebenarnya adalah jurus silat. Makanya, di bagian akhir, biasanya ada bagian di mana dua orang saling berduel, saling adu ketangkasan. Ini kalau masyarakat daerah sini biasa melakukan latihan silat atau yang dinamakan rodat ini sebulan sekali. Jadi geraknya udah pada lihai-lihai. Aku sekali masuk, plak, banting. Sekarang malah giliran aku yang ditantang sama Pak RT. Jangan serius-serius ya, Pak. Habis capek mengeluarkan keringat, pas banget. Sekarang adalah saat dimana semua makanan dikeluarkan. Mulai dari pucu nasi megana, nasi jagung, ayam ingkung, dan semua jajanan yang sudah disiapkan, semuanya dihidangkan di tengah seperti ini. Udah siap makan ini, Pak? Jangan. Kenapa? Ini buat dulu ini. Potong dulu. Oh, Ini dipotong. kan buat itu yang bau rekso itu kali Oh, keropokan. buat sesaji tadi. Ya. Kali. Kepala sama kaki. Kepala sama kaki. Jumlah makanan yang dikumpulkan semakin banyak, karena masing-masing orang yang datang ikut membawa makanan apa saja yang ada di rumahnya untuk disantap bersama-sama. Karena saking banyaknya jenis makanan yang ada, aku sampai bingung mau makan yang mana. Mantap. Ini khas lagi. Nasi megana dimakan sama ingkung. Wah, mantap. Selesai menyantap makanan berat, aku mau coba jajanan. Nah, yang ini katanya namanya sengkulun. Wah, rasanya enak. Kenyal-kenyal gimana gitu. Tarwes, sekarang aku mau ikut acara puncak dulu. Grebek gunungan. Ada gunungan yang disiapkan. Isinya adalah beragam hasil bumi apa saja yang tumbuh di tanah Silokromo ini. Nah, ini nih sebagai puncak acara tradisi Merdikali, masyarakat daerah sini biasa berebut gunungan atau yang berupa hasil bumi. Wah, dapat banyak.
Aduh mani, Mbak. Gerbek gunungan dilakukan dengan tujuan berebut berkah. Lumayan yo, berkahku banyak berarti.